Terpujilah Sang Tathagata yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Tathagata yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Tathagata yang telah mencapai pencerahan sempurna. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung pada ajaran kebenaran Dhamma. Aku berlindung kepada Arya Sangga. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, ajaran kebenaran Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, Arya Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini kita semua mendapatkan kejayaan. Para Romo Pandita, para upasaka, upasika, ibu bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, dimanapun berada pada saat sekarang ini, semoga Anda semua senantiasa selalu diberkahi kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi dengan saya, Biku Diko. Kita akan bersama-sama untuk belajar Dhamma, yang mana Dhamma yang kita pelajari pada saat sekarang ini, tema yang kita bicarakan yaitu tentang apakah umat Buddha penyembah berhala. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang bilang, terutama dari mereka yang non-Buddhis, yang bukan beragama Buddha tentunya, sering mengatakan bahwa agama Buddha ini adalah penyembah berhala. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, sebelum kita berbicara tentang apakah umat ini penyembah berhala, maka kita harus tahu terlebih dahulu, ya, pengertian berhala itu apa. Lalu yang dikatakan atau yang disebut dengan menyembah berhala itu bagaimana? Ini yang perlu kita ketahui. Karena sebelum kita mengetahui apa itu berhala, lalu bagaimana yang disebut dengan berhala, maka kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa umat Buddha itu penyembah berhala. Maka harus tahu terlebih dahulu pengertian berhala itu apa. Maka merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhala itu artinya patung atau dewa yang dipuja atau yang disembah. Memang kalau pengertian patung atau dewa yang dipuja, maka ini tidak salah, ya, tidak salah kalau umat lain mengatakan bahwa umat Buddha itu penyembah berhala. Karena kita menyadari sendiri di dalam agama Buddha, terutama mereka yang masih kuat dengan tradisi pemujaan-pemujaan terhadap dewa-dewa ini, sifatnya masih sangat kental sekali. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh orang lain terhadap agama Buddha. Karena ketika umat lain melihat para umat Buddha yang datang ke kelenteng atau datang ke tempat pemujaan dewa, dimana ketika mereka melihat sekilas umat Buddha membakar dupa, kemudian mempersembahkan buah dan meminta kepada atau memohon kepada patung-patung dewa tersebut, maka juga tidak salah mereka mengatakan umat Buddha itu penyembah berhala. Tetapi pandangan-pandangan seperti ini, persepsi-persepsi seperti ini, maka perlu kita luruskan, ya. Perlu kita luruskan supaya tidak terjadi pandangan yang keliru terhadap Buddha Dharma itu sendiri, ya. Maka kalau kita mengatakan
Apakah salah umat lain mengatakan bahwa umat Buddha ini penyembah berhala? Tidak salah mereka mengatakan, karena mereka tidak paham, karena mereka tidak mengerti. Tetapi kalau sudah mengerti tentang ajaran Buddha, ketika mereka sudah paham tentang ajaran Buddha, tentunya mereka juga tidak akan mengatakan bahwa umat Buddha itu penyembah berhala. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma. Dan perlu juga kita ketahui di mana setiap masing-masing agama atau setiap masing-masing keyakinan pasti memiliki yang namanya objek penghormatan. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang perlu kita ketahui. Setiap agama, setiap keyakinan pasti memiliki yang namanya objek penghormatan. Entah objek penghormatan itu dalam bentuk rupang atau patung, entah objek penghormatan itu dalam bentuk gambar, baik itu visual ataupun audio visual, abstrak atau sifatnya tidak abstrak walaupun di dalam batin, tetap itu juga disebut dengan objek penghormatan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya. Nah, kembali lagi, apa itu yang dimaksud dengan berhala? Yang saya sampaikan tadi merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berhala itu artinya patung atau dewa yang dipuja atau yang didewakan. Dimana ketika mereka tidak paham dengan ajaran Buddha, ketika mereka tidak mengerti dengan ajaran Buddha, maka tidak salah juga ketika mereka mengatakan bahwa umat Buddha ini penyembah berhala. Maka kita sebagai umat Buddha yang mengerti, sebagai umat Buddha yang paham, perlu kita memberikan pemahaman pada mereka yang mengatakan tersebut ketika mereka bertanya kepada kita. Sehingga pandangan-pandangan atau persepsi-persepsi tentang umat Buddha penyembah berhala ini tidak lagi terjadi, tidak lagi terulang. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma. Lalu bagaimana yang dikatakan umat Buddha itu penyembah berhala? Kalau umat Buddha datang ke kelenteng, ke wihara, kemudian dia meminta atau memohon kekayaan supaya jadi kaya, supaya jadi hidupnya lancar, hidupnya bahagia, hidupnya sehat, segala kecukupannya dipenuhi, ya ini bisa dikatakan itu penyembah berhala. Karena pengertian dari berhala itu sendiri adalah patung atau dewa yang dipuja atau memberhalakan, mengharap sesuatu dari patung atau dewa tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminta-minta. Tetapi di dalam agama Buddha justru Buddha mengajarkan bagaimana kita sering banyak memberi, bukan meminta atau memohon. Apalagi memohon kepada patung atau batu. Ini memang tidak tepat. Dan kalau ini yang terjadi, ya, kalau ini yang terjadi, kita di depan patung atau rupang atau di depan namanya patung dewa, kemudian kita memohon keselamatan, mohon kesuksesan, mohon kejayaan, mohon kemakmuran, ya ini bisa dikatakan berhala. Jika ibu bapak, saudara-saudari ingin kaya, ya kita harus rajin bekerja. Jika ingin menjadi orang sukses, ya harus giat juga bekerja. Jika ingin hidupnya sehat-sehat terus, maka harus rajin berderma, perbuatan baik dengan berderma obat-obatan, suka menolong orang lain, maka bisa hidupnya jadi sehat, bahagia selalu. Tanpa harus meminta atau memohon. Tapi perlu diingat ibu bapak serta saudara-saudari sedama, ya. Objek rupang Buddha seperti yang dilihat di belakang ini. Ini adalah objek bagi umat Buddha sebagai bentuk penghormatan untuk mengingat kembali kebajikan-kebajikan yang sudah diberikan, yang sudah diajarkan oleh Buddha Gautama selama 45 tahun. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha yang mana selama 45 tahun telah mengajarkan Dhamma, para umat Buddha ya, memberikan penghormatan kepada rupang Buddha, bukan tempat untuk memohon, tetapi tempat sebagai penghormatan
untuk mengingat akan kebajikan atau kualitas-kualitas baik dari seorang Buddha. Dan pada umumnya umat Buddha dimanapun ketika bertemu Rupang Buddha atau Rupang Bodhisattva secara umum pasti akan membungkukkan badan atau bersikap anjali sebagai bentuk penghormatan. Nah, membungkukkan badan, bersikap anjali atau namaskara di depan Rupang Buddha ini juga bukan dikatakan menyembah berhala, bukan disebut dengan memuja berhala, tetapi ini sebagai bentuk latihan diri untuk mengikis kesombongan yang ada di dalam diri atau batin kita ini. Untuk mengikis kecongkakan, kesombongan yang ada di dalam batin kita. Ini tujuan ketika umat Buddha melihat Rupang Buddha atau para bodhisattva memberikan sikap anjali atau membungkukkan badan atau bernamaskara di depan Rupang tersebut. Bukan berarti memuja berhala, tidak. Ibu bapak serta saudara-saudari Dhamma yang terkasih di dalam Dhamma, saya timbul pertanyaan kepada ibu bapak atau saudara-saudari, apakah kita tidak boleh menyimpan foto orang tua kita ketika orang tua kita meninggal? Tentu boleh. Apakah kita tidak boleh meletakkan bunga, entah itu di makam atau kuburan orang tua kita? Tentu juga boleh. Dan perlu juga diingat, di mana setiap hari Senin dulu ketika kita masih sekolah, atau mungkin ibu bapak yang masih kantoran, ya, yang kerja masih di kerja kantoran, khususnya dinas pendidikan atau sebagai guru, setiap hari Senin biasanya melakukan upacara bendera. Nah, apa yang kita berikan penghormatan ketika melakukan upacara bendera? Apakah kita hanya sebatas memberikan penghormatan kepada kain yang warna merah putih tersebut? Tentu bukan. Tentu bukan. Tetapi kita menghormat, mengangkat tangan kita, meletakkan di samping dahi kita. Itu bukan kita hanya semata-mata menghormat bendera yang warnanya merah putih, tetapi untuk mengingat kembali akan jasa-jasa dari para pahlawan yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Nah, sama halnya juga dengan agama Buddha, sama halnya dengan pemeluk agama Buddha ketika meletakkan Rupang Buddha sebagai simbol, sebagai objek penghormatan. Ini juga adalah sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai objek berhala. Dan umat Buddha tidak pernah meminta kepada patung Buddha atau Rupang Buddha. Tetapi kalau mereka misalnya melakukan memohon, meminta kepada Rupang Buddha, ya bisa dikatakan itu adalah berhala. Maka dua kemungkinan. Ya. Kalau dikatakan apakah umat Buddha ini penyembah berhala? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari konteksnya bagaimana. Kalau kita di depan Rupang Buddha hanya sekedar memohon, meminta segalanya supaya terberkahi, supaya apa? Ini bisa dikatakan menyembah berhala. Tetapi kalau di depan Rupang Buddha kita melakukan aspirasi atau tekad, bagaimana mengikuti teladan-teladan beliau, bagaimana kita bertekad di dalam kehidupan sekarang ini untuk melakukan hal-hal yang bajik seperti apa yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Maka inilah yang dinamakan umat Buddha yang sesungguhnya, yang bukan umat Buddha penyembah berhala. Ini yang perlu kita ketahui. Maka kalau kita menyimpan foto orang tua kita ketika orang tua kita meninggal, itu adalah hal yang tidak salah. Sama halnya ketika kita menyimpan foto Buddha atau menyimpan Rupang Buddha sebagai objek penghormatan, itu sebagai simbolis, sebagai objek penghormatan. Dan banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika kita merenung di depan Rupang Buddha atau melihat sosok Rupang Buddha itu sendiri. Dimana pada umumnya ketika kita melihat Rupang Buddha, timbul perasaan tenang, timbul perasaan nyaman, timbul perasaan damai. Dan ini sangat menginspirasi sekali. Dengan bentuk dan wajahnya yang penuh dengan keanggunan, dengan bentuk dan wajahnya Buddha yang penuh dengan kedermawanan,
yang penuh dengan kebijaksanaan ini menginspirasi bagi orang-orang yang melihat rupang Buddha tersebut. Dan Buddha sendiri mengajarkan, jadikanlah dirimu sebagai pelindung, jadikanlah dirimu sebagai pulau, jadikanlah dirimu sebagai pelita. Karena dirimu sendiri yang melindungimu, bukan makhluk lain atau orang lain. Jelas dari kutipan syair Dhammapada tersebut sudah jelas bahwa pelindung bagi diri kita sendiri, adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka tidak ada bedanya ketika kita dimanapun tanpa ada objek, kemudian kita hanya meminta, entah itu meminta kepada siapa saja, entah minta sama makhluk yang tidak terlihat atau makhluk yang terlihat. Ketika kita meminta, memohon di dalam batin kita, itu juga justru malah itu yang lebih berhala ketimbang kita di depan rupang Buddha, kemudian timbul inspirasi yang sangat luar biasa, timbul inspirasi yang positif di dalam batin atau pikiran kita, sehingga kita pun berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka tidak benar, ya, tidak benar kalau secara keseluruhan memandang umat Buddha itu penyembah berhala. Ini tidak tepat. Jadi Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka ketika ada pertanyaan atau ada orang yang mengatakan umat Buddha itu adalah penyembah berhala, kita tidak perlu ambil pusing. Justru kita harus memberikan pemahaman, kita harus memberikan pengertian pada orang yang mengatakan umat Buddha penyembah berhala tersebut, sehingga bisa meluruskan pandangan orang tersebut, sehingga timbul pengertian dan pemahaman yang baru terhadap ajaran Buddha itu sendiri, yang mana bahwa Buddha Dharma atau ajaran kebenaran atau umat Buddha ini sesungguhnya bukanlah penyembah berhala. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka memiliki pengertian, memiliki pemahaman tentang ajaran Buddha itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena dengan pengertian dan pemahaman yang kita miliki, yang kita pelajari, ini akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan pemahaman, dengan pengertian yang kita miliki, kita bisa menganalisa, oh masalahnya begini, permasalahannya begini. Jadi dengan pemahaman dan pengertian yang kita miliki ini akan menambah pemahaman kita, menambah pengertian kita, menambah kebijaksanaan kita, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu kita menyadari, ya, dimana kalau umat Buddha ketika melakukan puja atau penghormatan, kalau tidak ada rupang Buddha, rasanya kurang serak, kurang plong, kurang abdol. Tetapi misalnya kalau ada pertanyaan, apakah Bante boleh nggak kita melakukan puja atau sembahyang tanpa ada rupang Buddha atau gambar Buddha? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Dimanapun kita melakukan puja, ketika tempat itu tenang, damai, bisa menginspirasi, tanpa rupang Buddha, tanpa gambar Buddha pun kita bisa melakukan puja atau sembahyang, atau bisa melakukan penghormatan. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, kita perlu ingat bahwa sebenarnya rupang Buddha ini adalah sebagai bentuk simbolis objek penghormatan bagi umat Buddha untuk memunculkan inspirasi-inspirasi yang baik di dalam batin ini, sehingga batin ini mudah terkonsentrasi dan bisa berkembang kebijaksanaannya. Dan banyak orang yang bisa merasakan ketenangan, kedamaian hanya dengan melihat rupang Buddha atau sosok patung Buddha ini.
dengan wajah yang tenang, dengan sikap meditasi. Ini juga memberikan kita inspirasi bagaimana kita bisa mengikuti teladan beliau. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, sekali lagi saya sampaikan kepada ibu bapak serta saudara-saudari, tentunya kita tidak usah merasa sakit hati, kita tidak usah merasa kecewa, kita tidak usah timbul kebencian ketika orang lain mengatakan umat Buddha menyembah berhala. Mengapa kita tidak harus sakit hati? Mengapa kita tidak harus membenci? Karena kita harus kembali lagi, mereka mengatakan hal tersebut karena mereka tidak memahami atau belum mengerti ajaran Buddha itu sendiri, dan mereka belum mengerti rupang Buddha itu fungsinya untuk apa. Nah, ketika mereka sudah memahami, ketika mereka sudah tahu, oh ternyata rupang Buddha itu sebagai bentuk objek penghormatan, sama halnya ketika kita menyimpan foto orang tua kita yang telah meninggal, atau ketika kita menyimpan foto orang-orang yang kita senangi, favorit kita, atau orang-orang yang terkenal yang kita simpan di rumah kita, yang kita juga sebagai bentuk inspirasi, atau ketika kita pergi ke makam pahlawan dan meletakkan bunga. Hal ini juga sama yang terjadi di dalam agama Buddha. Semua itu dilakukan sebagai objek penghormatan, bukan tempat objek berhala, tetapi objek penghormatan untuk memunculkan, membangkitkan inspirasi-inspirasi positif di dalam batin atau pikiran kita. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk memahami hal ini, sehingga ketika ada orang lain yang mengatakan umat Buddha itu penyembah berhala, kita tidak perlu ambil pusing, kita tidak perlu timbul ketidaksenangan atau ketidaksukaan terhadap mereka yang mengatakan tersebut. Tapi biarkanlah mereka mengatakan tersebut, seiring dengan waktu nanti kita, ketika orang bertanya seperti itu, kita bisa memberikan pengetahuan yang kita ketahui bahwa umat Buddha bukan seperti itu, maka mereka pun bisa memahami, bisa mengerti, sehingga mereka tidak akan berpandangan, mereka tidak akan berpengertian bahwa agama Buddha penyembah berhala. Terima kasih atas perhatian ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma dimanapun berada. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita bersama, dan semoga semua makhluk dimanapun berada senantiasa selalu hidup berbahagia. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.